Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali faslun fi ghuslil mayyit wa ma yata'allaqu bihi. Fasal berkaitan tentang memandikan jenazah. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Memandikan jenazah, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya adalah hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau seandainya ada seorang muslim meninggal, kemudian sebagian orang sudah mengerjakan daripada kewajibannya, sudah memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian menguburkannya, maka sebagian yang lagi itu tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia itu tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang menguburkannya, tidak ada yang kafani, tidak ada yang sholati, maka satu desa itu menjadi apa? Berdosa semuanya. Dan wajib satu daerah harus ada yang belajar hukum memandikan jenazah. Harus ada yang ahli. Karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah ini misalkan daerah sini, misalkan Gentan. Maka satu daerah ini ada yang khusus. Orang khusus yang memang dia ahli di dalam memandikan jenazah. Kalau misalkan tidak ada, ya, maka bisa menjadi wajib bagi seseorang. Misalkan dia seorang yang menuntut ilmu dan di daerahnya tidak ada yang bisa untuk memandikan jenazah. Maka santri ini hukum belajar mandi jenazah jadi wajib fardhu ain baginya. Jadi sudah ta'ayyanat, wajib bagi orang ini untuk belajar memandikan jenazah. Kenapa? Karena di daerahnya tidak ada yang memahami bagaimana cara memandikan jenazah. Sehingga wajib bagi kita kalau seandainya kita punya kuasa, kita bisa menggerakkan masyarakat, wajib apa? Untuk belajar memandikan jenazah. Sehingga termasuk yang terkadang dilalaikan. Ya, sebagian daerah kita datang, itu yang memandikan jenazah perempuan masih apa? Masih laki-laki. Kadang caranya juga masih istilahnya masih pakai kebawa adat seperti apa? Dipangku dan lain sebagainya. Ya, kalau sebenarnya yang paling bagus itu yang paling tidak menyusahkan jenazah. Ya, jenazah itu kalau misalkan dibopong-bopong, dibawa-bawa dia apa? Dia terkadang apa? Terganggu. Ya, bahkan memandikannya itu harus apa? Pakai air hangat. Kalau dia kondisinya cuacanya dingin, maka pakai air hangat. Kalau kondisinya cuacanya panas, maka pakai air dingin. Ya, tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Ya. Sama seperti manusia yang hidup. Sesungguhnya jenazah itu ya ta'adza, terkadang juga tersakiti sama seperti orang yang hidup. Makanya untuk memandikan jenazah itu ada ilmunya tersendiri. Bahkan Habib Anis itu, beliau yang di Solo itu, beliau sampai mendatangkan ahlinya. Ahlinya apa? Ahlinya memandikan jenazah. Beliau sudah membaca daripada kitab. Ya. Kemudian dipraktekkan. Setelah itu didatangkan yang ahli. Ya. Kemudian suruh talakinya, prakteknya itu apa? Dari guru ke guru yang tidak ada di kitab.
Ya, jadi praktek. Nah, ini sekarang kita ini teori. Ya, saya belum pernah memandikan jenazah secara komplit semuanya, detail itu masih belum. Kalau dulu di Tahrim kita belajar, yang mau belajar memandikan jenazah, setelah taklim ini, maka dia berangkat untuk memandikan jenazah yang asli. Nah, saya waktu itu diajari, saya takut. Sudah selesai. Saya tak ilmu yang di sini, tak ajarkan. Kalau praktek sudah biar yang lain ya. Untung fardu kifayah. Ya. Sehingga teman kita itu berangkat. Ya, kalau misalkan dia siap, setiap ada jenazah nanti dipanggil. Santri. Ya. Yang ahli sama santri. Nanti santrinya cuma ngambilkan air dulu, ya, bopong-bopong. Nah, karena apa? Ngelatih mental juga sama talaginya langsung daripada ahlinya. Bagaimana caranya memandikan jenazah. Jadi ini ilmu ini harus praktek ya. Faslun ya, fi ghuslil mayyit. Ghuslu ay al-mayyit al-muslim al-ghairu syahid walau ghariqan wa siktan wa qatal nafsahu. Ya. Dan maka wajib memandikan siapa? Mayit yang muslim. Ya, selama dia bukan syahid. Walau ghariqan, meskipun mayitnya itu matinya gara-gara tenggelam. Ya, tenggelam kan sudah basah istilahnya, tapi tetap untuk dimandikan. Wasikton dan juga keguguran misalkan, ya. Wa qatil nafsahu dan orang yang bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri, ya, dia masih muslim ya. Masih muslim akan tapi dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, sudah pasti dia mampir ke neraka. Waliyadzubillah. Wa takfinuhu, kemudian kafaninya. Ya, kafani itu paling sedikit menutup apa? Menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Ya, di zaman sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sampai terkadang itu menangis. Ya, beliau mengatakan sebagian daripada sahabat Rasulullah SAW dia tidak memiliki apa-apa, bahkan ketika meninggal ya, dia tidak memiliki kain untuk menutupi tubuhnya. Kalau seandainya kakinya ditutup maka kepalanya terlihat. Kalau seandainya kepalanya ditutup maka kakinya terlihat. Ini keadaan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam keadaan seperti itu maka ditutup dengan apa? Dengan dedaunan. Ya, dengan dedaunan. Insyaallah nanti ada hukumnya. Wadafnu dan juga wassalah alaih. Ya, mensolatinya. Ya, mensolati. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan, hendaknya kita belajar sholat jenazah yang bagus supaya kita juga disolati nanti dengan orang-orang yang bagus untuk nyolati kita. Wahamlu juga kemudian membawanya ke perkuburan. Wadafnuhu kemudian menguburkannya minimalnya apa? Minimalnya sekiranya jenazah itu selamat daripada binatang buas dan juga baunya tidak sampai keluar. Itu minimalnya. Ya, minimalnya sekiranya binatang buas itu tidak bisa ngeruk, ya, tidak bisa ngeduk. Ya, dan juga baunya itu tidak keluar, itu minimalnya. Fardu kifayah ijma'an illa qawlan lil malikiyah fi ghusli annahu sunnah ala man alima bimauti min aqaribi wa ghairihim. Wa idza fa'ala wahid minna walau ghairu mumayyiz aw maitan aw ghasala al mayit nafsahu wa kadza la ghasalatul jin inda Imam Ramli saqatal haraj anil bakin. Ya. Ijma'an semuanya berpendapat bahwasanya memandikan jenazah itu fardu kifayah, kecuali ada pendapat di dalam mazhab Maliki ya. Bahwasanya itu apa? Memandikannya itu sunnah ya. Kalau seandainya orang itu mengetahui bahwasanya kerabatnya itu meninggal. Jadi kerabatnya ya, dan selainnya yang mengetahui itu, maka dia disunahkan untuk memandikan. Kalau seandainya salah satunya itu sudah memandikan, maka sudah apa? Sudah tidak wajib bagi yang lain ya. Atau mayitnya memandikan jenazahnya sendiri. Ya, ini karomahnya zaman sahabat itu ada dimandikan oleh para malaikat ya. Itu ada karomahnya itu di zaman sahabat ada. Tapi terkadang seorang itu tidak membaca karomah
kecuali dari karomahnya para wali-wali, ya, sehingga mereka aneh. Padahal karomah itu ada di zaman para sahabat, ada yang dimandikan oleh para malaikat. Ya, yang di sini di fikih dibahas bagaimana kalau seandainya jin yang memandikannya. Nah, jin mandikan tiba-tiba sudah beres misalkan. Ya, maka menurut Imam Romli, ya, itu tidak ada masalah. Wa kadza law ghasalahul jin inda Imam Romli. Kalau jin yang memandikan maka apa? Sudah cukup. Ya. Tapi insya Allah kita dimandikan sama manusia. Amal kafir fayajibu takfinu wa hamlu wa dafnu dhi aman. Wa yajuzu ghuslu wa tahrumu salatu alaih. Adapun kalau jenazahnya itu kafir, ya, maka wajib untuk dikafani, ya, kemudian dikuburkan, ya, wa dafnu dhi aman, ya, ya, dikuburkan di tempat yang aman dan boleh untuk dimandikan. Tapi disolati maka tidak diperbolehkan, haram untuk mensolati. Jadi mendoakan orang kafir itu sudah tidak boleh. Tapi siapa yang sudah dipastikan apa? Meninggal dalam keadaan kafir, ya sudah. Nabi Muhammad SAW dilarang, la takrum ala qabri. Ya, jangan sekali-kali kamu itu apa? Mendoakannya, karena sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu apa? Tidak selamat. Tapi kalau seandainya seorang itu dia punya orang tua yang masih kafir, maka anak itu diperbolehkan apa? Untuk mendoakan kedua orang tuanya untuk masuk Islam. Ya, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena belum tentu dia meninggal dalam keadaan kufur. Yang tidak boleh kalau sudah meninggal dalam keadaan kufur, nah sudah, kita tidak boleh minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, sudah, itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengolok-olok orang yang misalkan orang tuanya itu apa? Kafir. Ya. Sesungguhnya ketika siapa? Allahumma shalli Muhammad. Salah satu anaknya daripada Abu Jahal, ya. Ikrimah, ya. Ketika ada orang yang menyebutkan daripada ayahnya di neraka, maka Nabi Muhammad SAW itu melarang, ya, karena sesungguhnya itu menyakiti apa? Orang yang hidup, ya, menyakiti orang yang hidup, dan sudah tidak ada ketentuannya, ya, sehingga pembahasan seperti orang tua Nabi, ya, itu semestinya tidak perlu dibahas, karena apa? Akhirnya malah orang-orang itu menyatakan yang tidak-tidak, atau terkadang malah menyakiti. Dan kalau menyakiti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di ilmu yang semestinya tidak perlu untuk dibahas di kalangan orang awam. Orang awam hendaknya dia dikasih ilmu yang sekiranya bisa mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yajibu li harbi syai'un min dzalika wa yajuzu alaihi ma ada salat. Tapi kalau seandainya kafir harbi, ya, ini kafir apa? Yang tadi kita sebutkan itu kafir zimmi, atau kafir yang tidak menyakiti kaum muslimin atau tidak memerangi kaum muslimin. Ya, kalau misalkan dia itu zimmi, maka derajatnya itu tinggi. Ya, artinya sampai Nabi Muhammad SAW itu mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sama seperti menyakitiku. Rasulullah SAW. Jadi menyakiti orang kafir yang zimmi, yang dia taat, yang dia tunduk dengan hukum Islam yang di zaman itu, ya, maka sama seperti menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita juga perlu apa? Untuk menjaga, ya. Kalau seandainya dia termasuk orang yang tidak menyakiti kita, tidak mengganggu kita, apalagi termasuk orang yang toleransi, termasuk yang tidak mengganggu ibadah kita, maka kita hendaknya itu menghormati, ya, sampai apa? Diwajibkan untuk apa? Untuk mengkafaninya, kemudian membawanya, menguburkannya. Tapi kalau harbi tidak wajib, ya, tidak wajib dimandikan, tidak wajib di apa? Tidak wajib dikafani, ya, tidak wajib apa? Dikuburkannya. Tapi apa? Diperbolehkan. Wa yajuz alaihi ma ada sholat, kecuali sholat. Kalau misalkan ada orang yang mau melaksanakannya, tidak ada masalah. Karena kafir harbi itu ghairu muhtaram. Kafir harbi di dalam Islam maka itu termasuk yang tidak dihormati sama sekali, ya.
Wa aqallul ghusl lil mayyit ta'mimu badanihi kulluhu, ya. Dan sedikitnya memandikan jenazah artinya sekiranya sudah termasuk yang dikatakan sudah dimandikan apa? Ta'mimu badanihi, membasuh seluruh badan mayit itu dengan air. Kena seluruhnya itu maka sudah cukup. Kal hayy, sama seperti kita. Kita mandi junub, mandi sholat Jumat, maka apa? Harus air itu kena ke seluruh tubuh kita. Begitu juga jenazah, kal hayy. Walau min kafir wa ghairu mumayyiz. Atau kalau seandainya jenazahnya kafir, ya sama, memandikan minimal apa? Mengenakan air ke seluruh tubuh. Wa ghairu mumayyiz, begitu juga anak yang belum mumayyiz. Hatta ghaslu ma dhahara min farjil mar'a inda julusiha ala qadamaiha. Begitu juga wajib juga itu membasuh kemaluannya perempuan yang zahir. Ya, kemaluan yang perempuan yang zahir itu bagaimana? Yang terlihat ketika jongkok. Yang terlihat ketika jongkok maka itu dihukumi apa? Zahir. Ya, itu bagi apa? Bagi yang sudah menikah, ya. Bagi yang sudah menikah dia jongkok, yang terlihat itu dihukumi apa? Zahir. Nah, kalau mandi junub itu juga harus apa? Dikena. Itu harus dibasuh. Begitu juga memandikan jenazah, ya. Sama hukumnya, itu dikategorikan apa? Zahir. Wala tajibu li hadzal ghusl niyah. Dan mandi ini tidak wajib untuk niatnya karena bal tusan, akan tapi disunahkan, ya, karena ibadahnya kita memandikan, ya. Sedangkan jenazah dia tidak bisa niat, ya. Kalau dia niat ya kita bingung. Idzil maksud minhu nadhafa, karena tujuan memandikan itu adalah kebersihannya. Wala yashkul bil aghsalil masnunah li'anna al-ghusl min al-hayy yaqa' adah wa ibadah fahtaj niyah wa ghusl mayit la yaqa' illa ibadah. Karena kalau kita mandi itu ada mandinya sunnah, ada mandi wajib, ada mandi adat kebiasaan, ya, sehingga perlu sama niat. Tapi kalau mandi jenazah itu ndak ada kebiasaan, sudah mati, ndak ada sunnah, ya pasti apa? Wajib, berarti apa? Ibadah, sehingga tidak memerlukan niat, tapi disunahkan bagi yang memandikan itu niat. Wa yajibu qanu ghuslihi ba'da izalatin najazah al-ainiyah anhu in kanat alaihi. Dan wajib memandikannya itu setelah apa? Setelah menghilangkan najasah, najis aini, sehingga ketika mau memandikan maka dibersihkan semuanya, ya. Perutnya itu agak ditekan sehingga kotoran-kotorannya itu semua sudah keluar. Nah, darah-darah misalkan, kalau misalkan ada darah maka dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian apa? Dibilas, sehingga wajib apa? Menghilangkan najis terlebih dahulu daripada jenazah. Amal hukmiyah wallati fi ma'naha min ainiyah fatakfi jaryu wahidah laha wa li ghuslihi kama mar. Adapun kalau najisnya hukmiyah, ya, najis hukmiyah itu apa? La ain wala ta'am wala laun. Yang tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Itu apa? Najis hukmiyah. Seperti apa? Seperti lantai yang kena kencing. Kemudian kencingnya itu apa? Kering. Ya, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Ya, lantainya jadi suci atau tidak? Tidak. Tapi dia jadi najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah bagaimana untuk menyucikannya? Cukup untuk disiram air. Ya, disiram air, sekiranya itu mengalir, maka itu sudah cukup untuk mensucikan daripada lantai tersebut. Begitu juga jenazah kalau seandainya terkena najis hukmiyah, ya, maka dia cukup untuk apa? Disiram saja. Tapi kalau ainiyah, ya seperti tadi ada kotorannya, ada darahnya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Wa yusannu an yaghsila fi qamisin li'annahu astar lahu wa qawnu bakiyan sakhifan liyasil ma' ilaihi bisuhula. Thumma in ittasa adkhala yadahu fi kummi wa illa fataha dakharisahu fa in lam yajidhu aw lam yarid ghasluhu fihi
satara ma baina surrati wa rukbati ma'a juz'in min kulli minhuma. Kemudian disunnahkan memandikannya itu apa? Di atas kain, ya, sehingga tidak membuka daripada auratnya jenazah, ya. Dan kemudian kita itu menyela-nyelanya itu lewat apa? Lewat bawah, ya. Kalau seandainya bisa dari bawah, ya dari bawah, ya, dibersihkan semuanya. Kalau seandainya tidak bisa, maka paling tidak ditutupi apa? Baina surrah wa rukbah, antara pusar sama lutut, ya, itu harus tertutup, ya. Dan orang yang memandikan jenazah itu harus menjaga amanat, sehingga tidak diperkenankan untuk mengumbar aibnya apa? Jenazah. Hati-hati, ya. Wah, ini tadi saya mandikan begini tidak, ya, harus apa? Ditutup aibnya, kekurangannya ditutup, ya. Kecuali apa? Kecuali kalau jenazahnya itu bagus, ya, ketika dimandikan kok mudah sekali, ya, wangi sekali, ya, mukanya itu tersenyum, ya, seakan-akan hidup, ya. Kita ngelihat ada jenazah-jenazah yang kalau kita ngelihat kita itu ikut tersenyum, ya. Subhanallah, orang yang hidup kadang kalau kita lihat malah kita buat mungkin sumpek, merengut. Ini jenazah meninggal, kita ndelok, ya Allah, enaknya senyum, ya. Subhanallah, ya. Nah, kalau seperti itu maka diperbolehkan. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda udzkuru mahasina mautikum, ya, mautakum. Hendaknya kalian itu menyebutkan daripada kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ya, tapi kalau ada aib jangan disebutkan, wis tutup, ya. Bahkan kalau misalkan masih hidup sudah biarkan, ya. Jangan kita termasuk jadi kurirnya aib orang lain. Wa fi khalwatin wa tahta sakfin, ya. Kemudian termasuk yang sunnah khalwah, dewean, mandinya itu jangan dilihat di publik istilahnya, di lapangan besar misalkan dilihat semuanya. Nah, ini termasuk adat yang perlu untuk kita berubah, ya. Wa fi khalwatin, ya, an ghairi ghasil wa mu'inihi wal wali wa illam yu'awin, ya. Dan hendaknya dia khalwat, ya, kecuali yang masuk itu hanya orang yang memandikannya, ya, atau orang yang membantunya, ya. Dan juga walinya masih diperbolehkan, ya. Misalkan anaknya mau hadir, mau ngelihat, ya, atau mau ikut menyiram, itu tidak ada masalah. Dan jangan sebagian di daerah masih terbuka, di ruang terbuka, kemudian dilihat oleh semua orang, maka itu bentuk tidak hormat kepada jenazah, ya. Mungkin disebabkan karena kekurangan daripada pengetahuannya, ya. Yang bagus bagaimana? Nah, ini terkadang kalau kita mau ngamalkan daripada amal semacam ini, itu terkadang berantem sama orang-orang yang sekitarnya itu. Wah, tidak bisa masuk, kita tidak ngelihat ini semua. Nah, kita sudah kejadian itu, Ustadz Fahmi, Habib Fahmi, beliau di Solo sudah ngalami itu. Ya, ada satu anak daripada jenazah ini, dia ngelihat bagaimana cara memandikan dengan cara Islam yang benar. Ya, pernah dia datang, lah kok dihormati betul jenazah ini, dimandikan dengan baik, sehingga ketika ayahnya meninggal, maka beliau itu minta sama Habib Fahmi itu untuk memandikannya. Ya, apa cara? Nah, ribut di situ. Ya, wah, ini tidak boleh di sini. Ya, namanya ilmu baru, tradisi baru, terkadang orang tidak paham. Akhirnya nanti keluarganya tidak ada yang bisa ngeliat. Sebentar, katanya. Sekarang saya minta air, sepakan air. Saya minta di satu tempat. Ya, kemudian ini diletakkan. Kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, keluarga mana keluarga? Keluarga yang sekarang mau ngelihat prosesi itu, ya, nyiramnya terakhir. Sudah beres semuanya, sudah dibersihkan, najisnya sudah ada, sudah rapi, tinggal memandikan jenazah, anak-anaknya, cucu-cucunya, itu semuanya untuk disirami, ya, untuk nyiram jenazah. Jadi keluarganya itu juga kurasa alhamdulillah saya juga termasuk yang ikut memandikan. Tapi orang-orang di luar daripada keluarganya tidak perlu untuk ngelihat, ya.
Terkadang ada aib yang tidak mau dilihat sama orang-orang. Ya, setiap orang itu terkadang kan punya untuk menyembunyikan aib, apalagi jenazah. Dan jenazah itu dihormati layaknya orang yang hidup, layaknya orang yang hidup. Maka kemudian di khalwah sendirian, nah, setelah sendirian dimandikan, baru keluarga itu kalau misalkan mau itu untuk nyirami. Nah, kita prosesnya sampai sekarang ya seperti itu. Misalkan kakek kita meninggal, maka anak-anaknya cukup mandikan. Karena tidak setiap daripada anak jenazah itu tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Lah kalau semuanya ngumpul ikut mandikan, rame. Nah, ya kan? Dan tidak diperkenalkan, disunahkan itu diem. Kalau memandikan jenazah itu tidak boleh ngomong. Ya, artinya disunahkan untuk diem. Prosesinya itu termasuk proses yang sakral. Jadi untuk ngambil air itu juga tidak ngobrol. Ngobrol malah ribah sana sini, jenazah ini dimandikan tidak. Ya. Jadi yang paling bagus ya hanya yang memandikannya, yang membantunya seperti yang tadi kita ceritakan, santri-santri yang baru belajar itu yang bantu-bantu, sama walinya. Walinya ya tinggal ngelihat proses memandikannya itu benar apa kurang ya, kurang sabun atau kurang ya, maka walinya itu, keluarganya itu yang mengambilkannya ya. Wa tahta saqfin li'annahu astar. Kemudian juga disunahkan di tempat yang tertutup atasnya itu. Ya, di apa namanya ini? Atap ya, tertutup dengan atap. Li'annahu astar, karena lebih tertutup itu lebih baik. Wa yarfa' ala lauh. Ya. Muhayya lidalik li'alla yusibu rashash wa yastaqbil bihi qiblah wa yarfa' minhu ma yali ra's wa yughatti wajhahu bi khirqah min awwali ma yadau 'alal mughtasal. Kemudian disunahkan diletakkan ala lauh ya, di apa namanya? Di papan ya. Nah, sekarang itu alhamdulillah sudah banyak ya. Tapi sebagian masjid, sebagian daerah itu masih belum ada itu. Satu tempat yang untuk meletakkan jenazah itu termasuk sunnah ya, dan itu juga bertentangan dengan adat ya. Kadang dikasih satu masjid, Bib ini sudah dikasih tempat buat mandikan jenazah tapi tidak kepake Bib. Nah, kenapa? Orang-orang itu maunya mangku ya toh, maunya mangku, sehingga dia ngerasa itu termasuk menghormati orang tuanya ketika memangku ya, padahal tidak seperti itu ya. Sunnahnya itu diletakkan di mana? Di satu tempat yang muhayya, yang memang sudah disiapkan untuk memandikan jenazah ya. Itu yang terbaik ya. Supaya tidak kecipratan, tidak ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada najis itu langsung ada tempatnya untuk mengeluarkan daripada najis kotoran-kotoran, sehingga sehingga yang memandikan pun juga tidak terkena daripada najisnya. Kemudian disunahkan untuk menghadap ke kiblat ya. Nah, kemudian kepalanya itu diangkat sedikit ya, ya, baru kemudian proses memandikannya. Karena kalau seandainya di tempat itu kita mudah ya membalikkan ke kanan, membalikkan ke kiri ya, berbeda kalau seandainya di pangku. Wa yaghudul ghasil wa man yu'inu basaruhu nadban fi ghairi awrah wa fiha wujuban illa halil wa halilati fala hurmata fihima ya. Kemudian wajib bagi yang memandikan jenazah itu menutup matanya kalau seandainya terlihat daripada aurat jenazah. Nah, itu wajib ya. Wa man yu'inu basaruhu ya, dan begitu juga orang-orang yang membantunya tadi ya, sunnah kalau seandainya fi ghairi aurah, kalau bukan aurat ya. Tapi kalau aurat maka wajib untuk menutup mata ya, kecuali suami atau istri memandikan suaminya atau suaminya memandikan istrinya, maka tidak ada haram dari bagi keduanya, akan tapi makruh li'anna qad yakunu bi ma yakrahu ittila ahad alaihi illa li hajah, kecuali untuk hajat maka diperbolehkan ya. Wa mashu batnihi bi quwwah liyakhruja ma fi ba'da
ijlasi ma'ilan ma'a fauhi mijmaratin bitib, ya. Kemudian disunahkan untuk apa? Untuk menekan daripada perutnya. Kemudian dibangunkan sedikit, kemudian ditekan perutnya supaya kalau misalkan ada kotoran-kotoran tersisa di perutnya dia bisa keluar. Dan disunahkan untuk memakai apa? Bukhur. Ya, supaya apa? Supaya najis atau kotoran itu tertutup. Ya, tidak membuat bau, ya istilahnya. Ya, dan itu bisa juga menutup aibnya, misalkan jenazahnya bau, wah ini luar biasa baunya, misalkan dia termasuk orang yang tidak bagus, misal ya, maka pakai tip itu bagus, ya, pakai pewangian. Begitu juga kalau misalkan meninggal ya, maghrib mau dikuburkan besoknya, maka hendaknya kita kasih bukhur bawahnya, takutnya kalau misalkan ada bau yang keluar daripada jenazah itu tertutup, ya. Kita juga termasuk yang menjaga auratnya kaum muslimin. Tapi tidak boleh dibawa ke tempat jenazah, ya. Jadi kalau misalkan bawanya itu tidak diperbolehkan, misalkan lagi potong jenazah kemudian kita bawa bukhur, nah itu tidak diperbolehkan karena ada larangan daripada Nabi untuk mengantar jenazah dengan api. Nah kalau bukhur itu pakai arang itu termasuk api, maka tidak diperkenankan. Tapi kalau ketika ditaruh maka kita bakar bukhur itu terus, kalau bisa terus itu dibakar bukhurnya terus, ya. Kalau misalkan diadakan, biasanya di sini adatnya itu ada yang ngenteni, nah itu kita nyalakan terus supaya aromanya itu wangi. Begitu juga ketika memandikan daripada jenazah, itu termasuk juga sunnah. Li'alla takhruj ba'dal ghusli, karena kalau tidak ditekan takutnya sudah dimandikan nanti keluar najisnya lagi. Wa yakunu dzalika ba'da ijlasi an wad'ihi alat muqtasal birifkin ma'ilan ila wara'ihi qalilan wa yasnudu dhahru ila rukbatihi yumna li'alla yaskut wa yadha'u yadahu yumna ala katifihi wa ibhamihi fi naqrati qufah wa huwa muakhkhar unuqi li'alla yatamayal wa ra'suhu, ya. Sehingga didudukkan sedikit, ya, supaya najisnya itu keluar. Wa ma'a kathrati shab al-ma' alayhi liyudhib 'ainul kharij wa rihu ma amkan. Kemudian diperbanyak untuk disiram ketika proses untuk mengeluarkan kotoran itu. Jadi jangan ditunggu penuh, ya, sambil disiram terus, ya. Jadi kotoran itu langsung keluar ya, langsung lewat gitu, ya. Wa ghaslu sawatihi wan najasati bi khirqatin thumma akhadha ukhra liyusawwikahu, ya. Kemudian ketika mau membersihkan daripada dua kemaluannya, dubur sama duburnya, maka hendaknya dengan bi khirqah, dengan kain, ya, ya, dibersihkan, ya, pakai tangan kiri, ya. Setelah dibersihkan daripada najisnya kemudian pakai kain, ya. Tsumma akhadha ukhra liyusawwikahu, ya. Kemudian juga dibersihkan daripada giginya, pakai khirqah juga, pakai kain juga dibersihkan, ya. Liyusawwikahu untuk siwak, ya. Dan kalau bisa ya pakai siwak, ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum menghembuskan daripada ajalnya, beliau itu terakhir pakai siwak, ya. Siwaknya daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, itu akhir yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga siwak itu mempermudah seseorang itu untuk melewati daripada sakaratul maut. Sehingga kalau seandainya seorang itu sulit, maka disunahkan untuk pakai siwak, ya. Ini siwak, ya, dicelupkan pakai air kemudian diteteskan di mulutnya, ya, orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu memudahkan meninggal, ya, untuk meninggal dengan mudah. Nah, ini juga termasuk fadilahnya yang paling besar, memudahkan kita untuk meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu berkati siwak, dengan berkahnya siwak.
wa yakhruju ma fi anfi wa yukhriju ma fi anfi. Kemudian juga setelah disiwaki dibersihkan daripada mulutnya, dikeluarkan apa-apa yang ada di hidungnya. Ya, istilahnya dibersihkan. Bi khirqah. Tsumma apa namanya? Tsumma yusiluhu. Ya. Tsumma yuwaddi'uhu thalathan kal hayy. Kemudian setelah itu diwudui. Ya, diwudui tiga kali sama seperti apa? Orang yang hidup. Ya, bimadmadah wal istinsyaq wa yashfuhu wa yumilu fihi ma ra'sahu. Ya, sama. Dimasukkan air ke hidungnya, di mulutnya, tapi sambil di kepalanya biar tidak masuk lagi ya. Wa yukharriju bi'udlin ma tahta adfarihi wa dhahiri udhunayhi wasimakhi. Begitu juga kuku-kuku ya, di bawah kuku itu misalkan ada kotoran maka dibersihkan dengan kayu atau dengan piting lah istilahnya, tapi yang lembut ya, jangan yang kasar ya, jangan yang terlalu tajam misalkan ya. Kemudian telinganya itu juga dibersihkan ya. Jadi kalau misalkan dikerjakan semuanya daripada sunnah-sunnah memandikan jenazah ini, maka jenazah itu keluar ya, dalam keadaan wangi luar biasa, bersih luar biasa. Jadi kayak manten. Ya, jadi kayak manten, bersih semuanya. Tsumma ba'da dzalika ghassala ra'sahu, tsumma lihyatahu bisidr. Ya, setelah itu habis memandikan kemudian membasuh kepalanya dan juga jenggotnya dengan sidir. Ya, au nahwu. Sidir tahu ya? Sidir itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ijo dia. Allahumma Muhammad. Apa? Daun bidara. Nah, daun bidara. Itu dicampurkan di apa namanya? Di air, itu buat badan itu sejuk ya. Jadi itu juga termasuk yang disunahkan. Ya, di kepala pakai itu juga di jenggot ya. Di ala yanzil ma' min ra'si ila lihyati wa yahtaz ila ghusli thaniyan ya. Jadi kepala dulu baru jenggot ya. Wa yusarrihu ma bimishd wasi'il asnan birifkin. Kemudian setelah itu disisiri ya. Jadi disisiri pakai sisir tapi apa? Yang lebar ya. Jadi apa namanya? Gigi-gigi sisirnya itu bukan yang tipis ya, yang rengket-rengket, tapi yang lebar-lebar disisir pelan-pelan. Jenggotnya juga disisir. Sama seperti kita disunahkan menyisir rambut, juga menyisir jenggot. Jenggot juga disunahkan untuk disisir. Termasuk salah satu yang selalu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kemana-mana itu adalah sisir. Ya, Nabi Muhammad SAW selalu pakai siwak, sisir, selalu bawa cermin, kemudian pakai tempat pakai celak, itu selalu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tsumma ghasila ma aqbala minhu al-ayman tsumma ma adbar ya. Tsumma ghaslu ma aqbala minhu al-ayman tsumma al-aisar tsumma ma adbar ayman tsumma al-aisar bisidir ya. Setelah itu seperti mandi junub ya. Kanan dulu baru kemudian belakang kanan, kemudian kiri, kemudian belakang kiri, dan itu dengan sidir ya, atau semacamnya yang membersihkannya. Tsumma azalahu tsumma sabbul ma'il al-khalis ma'a qalil kafur min qarnihi ila qadamihi thalathan ya. Setelah dengan sidir kemudian dibasuh biar sidirnya itu semuanya hilang ya. Kemudian dibilas lagi dengan air yang murni, kemudian dicampur dengan kafur ya. Ma'al kafur, ma'a qalil, sedikit aja. Li'annahu yadfa'ul hawam wa huwa fil akhirah akad wa yukrahu tarkuhu ya. Dan lebih baik air pakai kafur itu diletakkan di terakhir karena bisa mengusir binatang-binatang itu yang mau mengganggu, menyakiti daripada jenazah. Dan makruh
untuk meninggalkan apa? Meninggalkan air yang campur dengan kafur ya. Disiram semuanya. Tsumma nasyafahu bithawb. Ya, kemudian dihandui. Ba'da i'adati talyinihi. Ya, setelah apa? Setelah dimandikan semuanya kemudian dikeringkan ya dengan lemah lembut ya. Kemudian lunak apa istilahnya dilayinkan lagi. Nah, apa? Biar tidak kaku lagi setelah memandikan. Dan setelah memandikan, keluarga langsung menyolati. Ya, setelah selesai daripada proses memandikan, ya, itu keluarga langsung langsung nyolati dengan tiga soft. Ya, nanti setelah ini masuk ke pembahasan yang makruh, tinggal sedikit insyaallah di kesempatan berikutnya. Cuma kalau seandainya sudah dimandikan, maka keluarga itu langsung ya, nyolati sebelum disolati apa? Di masjid. Ya, dan juga jangan disolati sendiri toh. Ya, ada sebagian solati di rumah, habis itu dibawa, tidak disolati di mana? Di masjid. Tidak, ya, kita untuk jenazah itu yang paling bagus disolati sama banyak orang. Kalau bisa diumumkan itu diumumkan, karena itu juga termasuk sunnah kita mengumumkan orang yang meninggal supaya apa? Supaya disolati. Ya, setelah jadi rapi ya, ditaruh di tempat keluarga, dihadapkan ke kiblat, kemudian disolati ya, daripada keluarganya 3 soft langsung ya. Setelah disolati sudah tinggal nunggu proses kemana? Ke masjid, dan paling bagus dimandikan ketika sudah dekat untuk dibawa ke masjid ya. Jangan lama-lama, takutnya nanti keluar najis lagi, darah lagi, repot itu. Makanya setelah jadi langsung disolati ya. Setelah disolati itu sudah aman, itu sudah wajib mandinya, kafani itu semuanya sudah aman, disolati sudah sah ya. Kemudian tinggal dibawa ke masjid ya, disolati kemudian dibawa ke kubur. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi. Al-Fatihah binatul qabul wa tamku sama wa rasasya. La rusina rusina mudajjim sayyid pada thumma al-mashim wa طلبنا بتنام في الوصول في ثم رمضنا محمدك ومحمد تسمين إمام الأمراض المسجد والله في ما أراد المسجد والله في المسكين عليه إن الله غفر ما يحرم الإسلام ونفعنا بأسرع من واري من الدنيا الأخرى نظر كثر مثبت مضيف سنة ما يفضل شيء ويهد علينا بركات وأسرع من واري من الدنيا الآخرة وسجد شاملها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.